Shalom teman-teman, selamat malam. Kembali berjumpa dengan saya pada malam hari ini untuk membaca firman Tuhan Yesus. Pada malam hari ini saya kembali akan baca firman Tuhan Yesus, Injil Lukas pasal 16 ayat 1 sampai 31. Mari kita dengarkan perikop perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawaban atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul pun aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang harus aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu pada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga. 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain 80 pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik, sebab anak-anak dunia lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan pergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Perikop setia dalam perkara yang kecil. Nasihat, barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan percayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Semuanya itu didengar oleh orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemooh dia. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu menggunakan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci Allah. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes, dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahinya, berebut memasukinya. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Tiap orang yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Dan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia berbuat zina. Perikop orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat borok-boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas. Dari jauh dilihat Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menjujukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, tentang Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang
jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu atau kepada mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam penderitaan ini. Tapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengar kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapa Abraham, tapi jika ada orang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham padanya, jika mereka tidak mendengar kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga mau meyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Ya Abah, Tuhan Yesus Bapa, terima kasih telah mengizinkanku membaca firman-Mu dan masuk ke dalam hadirat-Mu. Bersama senang Tuhan, masih bisa diizinkan membaca firman-Mu, memuji nama Tuhan Yesus, berdoa pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kuserahkan segala sakit hati, amarah dan kebencian, dan segala permasalahanku, kekhawatiranku, kecemasanku. Aku tidak tahu buat apa, Tuhan Yesus tolonglah. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berseru, aku mohon, aku tak tahu, aku berdoa.